wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Aryan Aditi dengan NIM 243307611108 dari Fakultas Pertanian Prodi Agroteknologi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah video mengenai proses hulu dan hilir kelapa sawit dengan konsep furap. Adapun video sebagai Indonesia. berikut. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pengelolaan operasi dan produksi kelapa sawit berbasis furap. Industri kelapa sawit merupakan salah satu sektor penting bagi perekonomian Indonesia. Produk sawit digunakan dalam berbagai kebutuhan, seperti minyak goreng, kosmetik, biodiesel, hingga industri pangan. Namun, di era modern saat ini, industri sawit menghadapi tantangan yang semakin besar. Persaingan global meningkat, tuntutan kualitas semakin tinggi, dan isu lingkungan menjadi perhatian dunia internasional. Karena itu, perusahaan perkebunan tidak cukup hanya bekerja keras, tetapi juga harus bekerja cerdas melalui manajemen operasional yang efektif dan efisien. Disinilah konsep furap menjadi penting. Furap terdiri dari fast atau cepat, unggul, responsif, akuntabel, dan berkelanjutan. Kelima prinsip ini menjadi dasar dalam pengelolaan operasional perkebunan modern, mulai dari proses panen di kebun hingga pengolahan di pabrik. Melalui video ini, kita akan melihat bagaimana prinsip furap diterapkan dalam alur produksi kelapa sawit dari hulu hingga hilir. Jadi, simak video ini sampai selesai. Karena sebagai generasi planters masa depan, kita harus memahami bahwa keberhasilan industri sawit tidak hanya ditentukan oleh produksi yang tinggi, tetapi juga oleh kualitas manajemen operasionalnya. Sekarang kita masuk ke bagian hulu, yaitu operasional di area perkebunan. Operasional kebun menjadi tahap awal yang sangat menentukan kualitas produksi kelapa sawit. Proses pertama dimulai dari perencanaan panen. Manajemen kebun harus mengatur rotasi panen, jumlah tenaga kerja, kondisi jalan produksi, dan kesiapan transportasi agar proses distribusi buah berjalan lancar. Disinilah prinsip fast diterapkan. Buah yang sudah dipanen harus segera diangkut menuju tempat pengumpulan hasil atau TPH, lalu dikirim ke pabrik kelapa sawit. Mengapa harus cepat? Karena buah sawit mudah mengalami peningkatan asam lemak bebas atau ALB apabila terlalu lama didiamkan. Semakin tinggi ALB, maka kualitas minyak sawit akan menurun. Oleh sebab itu, perusahaan biasanya menargetkan buah sampai ke pabrik kurang dari 24 jam setelah dipanen. Selain cepat, operasional kebun juga harus unggul. Pemanen harus mampu memilih tingkat kematangan buah yang tepat, biasanya pada fraksi 2 dan 3. Buah mentah memiliki kandungan minyak yang rendah, sedangkan buah terlalu matang dapat meningkatkan losses produksi. Selain itu, brondolan juga harus dikutip secara maksimal karena memiliki kandungan minyak yang tinggi. Pengawasan lapangan menjadi sangat penting untuk memastikan seluruh proses panen berjalan sesuai standar operasional. Selain tenaga kerja, kondisi jalan produksi juga sangat mempengaruhi kelancaran operasional. Karena itu, perawatan infrastruktur kebun menjadi bagian penting dalam mendukung efisiensi produksi. Setelah buah dipanen dari kebun, proses selanjutnya masuk ke pabrik kelapa sawit atau PKS. Di tahap ini, tandan buah segar akan diolah menjadi crude palm oil atau CPO dan inti sawit. Tahapan pertama dimulai dari penimbangan buah di jembatan timbang untuk mencatat jumlah produksi yang masuk ke pabrik. Setelah itu, buah diarahkan menuju loading ram sebelum masuk ke proses perebusan atau sterilizer. Perebusan bertujuan untuk menghentikan aktivitas enzim, mempermudah pelepasan buah, dan membantu proses ekstraksi minyak. Setelah direbus, buah masuk ke proses threshing untuk memisahkan buah dari tandannya, lalu diteruskan ke proses press untuk mengekstraksi minyak sawit. Di bagian hilir ini, prinsip responsif sangat penting. Jika terjadi kerusakan mesin atau hambatan operasional, tim pabrik harus segera mengambil tindakan agar proses produksi tetap berjalan dan buah tidak menumpuk terlalu lama. Selain responsif, prinsip akuntabel juga diterapkan melalui pencatatan data produksi secara transparan. Mulai dari jumlah buah masuk, rendemen minyak, hingga kualitas CPO semuanya harus tercatat dengan baik.
Laboratorium juga memiliki peran penting dalam menguji kualitas minyak sawit, seperti kadar air, kadar kotoran, dan nilai ALB. Karena kualitas produksi akan sangat menentukan daya saing perusahaan di pasar. Selanjutnya, kita masuk ke bagian yang sangat penting dalam industri sawit modern, yaitu sustainability atau keberlanjutan. Saat ini, industri sawit tidak hanya dinilai dari jumlah produksinya, tetapi juga dari bagaimana proses produksinya dilakukan. Perusahaan harus mampu menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kelestarian lingkungan. Salah satu contohnya adalah pengelolaan limbah cair atau POME. Jika tidak diolah dengan baik, limbah cair dapat mencemari lingkungan. Namun saat ini banyak perusahaan mulai memanfaatkan POME menjadi biogas sebagai sumber energi listrik. Selain itu, limbah padat seperti jangkos juga dapat diaplikasikan kembali ke lahan sebagai bahan organik untuk membantu menjaga kondisi tanah. Hal ini menunjukkan bahwa limbah produksi masih dapat dimanfaatkan kembali secara lebih efisien dan ramah lingkungan. Selain pengelolaan limbah, sustainability juga berkaitan dengan sertifikasi seperti ISPO dan RSPO. Sertifikasi ini menjadi bukti bahwa perusahaan menjalankan operasional secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Di masa depan, industri sawit juga akan semakin terhubung dengan teknologi digital. Penggunaan drone, sistem monitoring berbasis data, dan digitalisasi operasional mulai diterapkan untuk meningkatkan efisiensi kerja. Karena itu, generasi planters masa depan harus mampu memahami teknologi dan manajemen operasional secara bersamaan. Rekan-rekan planters, dari seluruh pembahasan tadi, kita dapat memahami bahwa pengelolaan operasional kelapa sawit merupakan proses yang saling berkaitan dari hulu hingga hilir. Mulai dari panen di kebun, pengangkutan hasil, pengolahan di pabrik, hingga pengelolaan limbah, semuanya harus berjalan secara efektif dan terintegrasi. Melalui prinsip Furap, kita belajar pentingnya bekerja cepat, menjaga kualitas, responsif terhadap masalah, menjalankan operasional secara transparan, dan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Sebagai generasi muda di bidang pertanian dan perkebunan, kita harus terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta tantangan industri modern. Karena masa depan industri sawit tidak hanya ditentukan oleh produksi yang tinggi, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Dengan penerapan prinsip Furap dan dukungan teknologi, kita optimis bahwa industri kelapa sawit Indonesia akan terus berkembang dan mampu bersaing di tingkat dunia. Sekian edukasi dari saya, Ari Al-Habib. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa di edukasi berikutnya. Salam Planters!